Kita lihat juga nanti baterainya berkurang berapa persen ketika kita gunakan. Ini mode high dan high ya teman-teman, settingannya. Oke, ini masih sangat reliable sekali untuk dimainkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Ahmad di sini di review Kerehori. Kali ini kita ketemu lagi ya sama LG G6. Teman-teman pasti masih ingat karena belum lama unboxingnya sudah kita unduh, ada di pojok sini. Unboxing yang cukup mengecewakan, namun untuk mengobati kekecewaan itu kita bahas dan review singkat saja LG G6 second keluaran 2017 di segmen jantan episode kedua kali ini. Jadulnya mantan flagship. So, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke menu utama kita hari ini. Oke, LG G6 ini sekarang pasarannya adalah sekitar 1,2 sampai 1,5 jutaan ya. Untuk yang RAM 4GB, internal storage 64 GB. Kemudian sebelum kita lanjut ke pengujian kita hari ini, jadi untuk pengujian kita hari ini yang pertama kita akan cek performa gamingnya, kemudian kita lihat performa kameranya. Sebelum kita lanjut ke performa gaming dan performa kamera, baiknya kita kenalan dulu sama si LG G6 ini, seperti apa sih penampakan dan spesifikasinya. Oke, untuk penampakannya bentang layarnya ini 5,7 inch, kemudian masih pakai jack 3,5 di bagian atas, kemudian ditemani oleh mikrofon di bagian sebelahnya, kemudian di bagian bawah ada mic, ada USB Type-C slot, kemudian ada speaker, sebelah kanan SIM tray harusnya, kemudian di sebelah kiri ada tombol volume dan tombol power menyatu dengan penyemindai sidik jari di bagian belakang. Kamera di bagian belakang ada dual kamera 13 megapiksel wide and ultra wide yang ditemani dengan dual LED tone flash. Kemudian di bagian depan ada kamera 8 megapiksel yang bisa juga dalam mode wide dan ultra wide. Layarnya ini menggunakan IPS, kemudian dia sudah support always on display. Kita lanjut ke spesifikasi detail. Kita pakai AIDA 64 saja ya. Sistemnya ini LG G6, kemudian serinya LG H870DS. Ini seri untuk Indonesia ya. Total memori 3700 atau 4 GB. Total storage available-nya 51 GB dari 64 GB, jadi sudah ada sekitar 13 GB yang digunakan oleh sistem. CPU-nya menggunakan CPU lawas. Meskipun lawas, ini termasuk CPU flagship ya. Snapdragon 821 masih quad core ya, 2 Qualcomm Kryo 2188 MHz, 2 kali Qualcomm Kryo HP 2300 MHz, dan manufakturnya masih 14 nanometer. Untuk displaynya adalah 2K ya, IPS LCD 563 dpi, jadi ini cukup jernih dan cukup gonjreng ketika dilihat. Baterainya juga cukup kecil, hanya sekitar 3300 jika kita bandingkan pada HP-HP pada umumnya sekarang, namun pada masanya 3300 di LG G6 ini sudah cukup besar. Itu dia spesifikasi singkat dari LG G6. Kemudian kita lanjut ke pengujian performance. Untuk pengujian performance tidak lengkap rasanya kalau kita tidak lihat hasil benchmarknya. Jadi kita sudah tes menggunakan Antutu Benchmark 8 dan skornya cukup mengagetkan. Untuk mantan flagship di tahun 2017 skornya hanya 116.090. Mungkin jika dibandingkan dengan HP sekarang, ini setara dengan HP 1 jutaan ya, 1 juta sampai 1.500.000. Jika kita lihat di Geekbench 5, skornya juga cukup mengecewakan. Jadi tadi kita sudah cek, untuk Geekbench 5 nya kita mendapatkan skor 245 untuk single core dan 534
untuk multicore. Berbicara game tidak enak rasanya jika hanya kita membahas dengan benchmark sintetik. Tentunya kita akan coba game-game yang cukup populer di Indonesia akhir-akhir ini. Ada dua game yang sudah kita siapkan. Yang pertama adalah CODM atau Call of Duty Mobile. Yang kedua adalah PUBG M atau PUBG Mobile. Kita coba lihat dan teman-teman bisa rasakan sensasinya berikut ini. Oke, kita sudah masuk ke dalam gamenya. Kemudian kita akan coba satu game ya, satu kali permainan saja. Untuk CODM ini, untuk grafiknya itu untuk rendah kita bisa setting di high. Kemudian jika di high, ini juga kita bisa setting di high ya. Oke, kita akan setting di high dan high. Kita lihat berapa lancar gamenya akan dimainkan. Permainannya kita lihat juga nanti baterainya berkurang berapa persen ketika kita gunakan. Ini mode high dan high ya teman-teman settingannya. Oke, ini masih sangat reliable sekali untuk dimainkan ya. Oke. Oke, dan itu dia. Kalau teman-teman lihat tidak terlalu nampak frame dropnya ya. Jadi dari permainan ini. Ini untuk settingan high dan high teman-teman. Oke, dan itu dia uji coba kita untuk CODM dengan frame high dan high. Tentunya jika kita setting di bawahnya, performanya akan jauh lebih baik dari ini. Kita lanjut ke game yang kedua, yaitu PUBG Mobile. Kita tunggu proses loadingnya. Oke, kita lihat dulu setting grafiknya. Jadi teman-teman, kalau PUBG Mobile untuk settingan terendahnya untuk smooth itu hanya mentok di high, balance di high, HDR sudah tidak bisa, jadi setting grafis tertinggi adalah HD dengan setting grafis frame rate-nya adalah high. Kita coba HD dan high ya. Oke, kita sudah di pesawat. Oke, kita sudah bermain sekitar 15 menit CODM dan PUBG. Kita lihat baterainya dari 100% ini 97%, jadi hanya berkurang 3% saja ya. Untuk HP dengan kapasitas 3300 mAh, kemudian usia yang cukup lama ya, ini lumayan oke ketahanannya kalau menurut kami ya. Oke, kita coba terjun dulu. Teman-teman bisa lihat untuk settingan high dan high ini cukup oke ya. Untuk frame rate-nya tidak laggy. Kita lihat nanti ketika kita ketemu musuh ya, apakah masih cukup oke atau tidak ketika di scene yang banyak orangnya atau banyak pergerakan dan membutuhkan kualitas dari VGA yang baik. Oke, ini kita terjun. Oke, kita terjun di rumah ini ya. Oke, cukup lagi ya untuk ininya, gambarnya kalau kita setting high dan high, namun masih cukup oke dan playable untuk dimainkan. Oke, kita coba mode FPP ya supaya lebih mudah. Oke, itu dia kalau nembak seperti itu.
Kita coba cari musuh satu ya. Oke. Oke, belakang ada musuh satu. Kita coba cek dulu. Oke, cukup lancar ya teman-teman ya. Oke, itu dia performa gaming dari LG G6 2017 untuk memainkan PUBG maupun CODM. Kita total bermain sekitar 15-20 menit. Saat ini konsumsi baterainya hanya berkurang 9% ya teman-teman ya. Kita cek saja di general. Kita lihat di battery. Kita lihat battery usage-nya ya teman-teman. Jadi 37 menit ago itu 95%. Jadi kalau kita lihat screen usage atau screen on time-nya adalah sekitar 26 menit ya. Jadi 5% 26 menit dengan aktivitas yang cukup berat itu masih oke untuk handphone keluaran 2017 dan umurnya sudah sekitar 4 tahun ya. Jika kita bandingkan dengan tahun sekarang 2021. Selanjutnya kita akan tes kameranya ya. Salah satu hal penting yang perlu kita compare antara handphone zaman dulu dengan handphone sekarang. Oke, ini adalah tampilan dari aplikasi kamera LG G6 2017. Teman-teman bisa lihat ya, di bagian atas ada gambar pohon 1 dan pohon 3. Itu menandakan mode wide dan ultra wide. Ini kita berada di mode ultra wide, jadi yang pohon 3 itu nyala ya. Kita coba pindah ke mode wide. Oke, ini mode wide nya dan ini mode ultra wide nya, jadi cukup jauh ya perbandingannya ya. Demikian juga dengan kamera depannya. Ini juga kita disediakan opsi untuk wide dan ultra wide, walaupun kameranya atau lensanya cuma satu. Oke, ini kita kita ada di mode wide ya, ultra wide ya. Kemudian ini kita coba rubah, ini mode wide, ini mode ultra wide. Oke. Kemudian kita lihat settingan grafisnya, settingan resolusinya. Jadi untuk kameranya kita ada beberapa opsi untuk kamera depan. 5 megapiksel, 3,7 megapiksel, 3,3 megapiksel, dan 3,7 megapiksel, tergantung selera teman-teman semua ya. Kemudian untuk videonya, untuk video kamera depan mentok di 1080p dengan rasio 16:9. Kemudian kalau kita mau rasio 18:9, maka resolusinya hanya di 720p. Kemudian untuk kamera belakang, untuk foto maksimum di 13 megapiksel untuk perbandingan 4:3, dan paling kecil di 2,1 megapiksel untuk perbandingan 1:1. Sedangkan untuk videonya ini bisa 4K, kemudian Full HD 30 fps, Full HD 60 fps, hingga 720p. Dengan catatan untuk Full HD 1080p itu sudah dilengkapi dengan image stabilizer, jadi lebih stabil ya. Kemudian salah satu kelebihan dari kamera LG G6 ini adalah ketika teman-teman melakukan perekaman video, modenya bisa dipindah-pindahkan on the run dari wide ke ultra wide. Kita demokan sedikit ya di sini ya. Oke, ini kita coba rekam video. Oke, ini mode wide. Oke, dengan 1080p. Dia ada cropping untuk menstabilkan. Kemudian kita masuk ke mode ultra wide.
Oke, ini mode ultrawide nya. Jadi kita bisa pindah dari wide ke ultrawide on the run seperti ini. Jadi ini sangat berguna sekali kalau teman-teman mau fokus pada satu objek, kemudian mau fokus ke seluruh objek. Jadi teman-teman bisa merubah sesuai dengan preferensi teman-teman. Untuk performa dari hasil perekaman video maupun pengambilan gambar dari LG G6, teman-teman bisa saksikan gambar-gambar berikut ini. Oke, dan ini adalah hasil perekaman LG G6 4K resolution dengan cahaya yang cukup terang ya di sore hari. Kita bergerak seperti ini. Oke, apakah bisa berpindah dari wide ke ultrawide? Ya, ternyata kita bisa memindah on the run ya. Jadi dari wide ke ultrawide on the run. Ini adalah perekaman video dengan Full HD 1080 18:9. Kayaknya sih ada stabilisernya. Bagus ini ya teman-teman. Ada stabilisernya. Ini saya jalan pelan. Kemudian kita coba pindah ke wide. Ini lensa wide dan ini ultrawide. Jadi kita bisa berpindah on the run ya. Kita bisa ubah settingannya dari wide ke ultrawide ketika kita sedang melakukan perekaman. Kamera depan ini dia hanya bisa sampai ke 1080. Kemudian dynamic range-nya ya teman-teman bisa lihat. Ini kita backlight, apakah muka saya nampak. Kemudian kita berjalan, ini agak cropping, jadi harusnya ini ada stabilisasinya ya. Kita lihat nanti hasilnya di PC. Kemudian apakah bisa kita pindah dari wide ke ultrawide? Coba ya, ternyata dia bisa pindah dari wide ke ultrawide on the run ya, sama dengan kamera belakangnya. Oke. Video untuk kamera belakang dari LG G6 di dalam ruangan dengan pencahayaan hanya lampu ruangan saja ya teman-teman. Kemudian kita coba ultrawide-nya. Oke, ultrawide-nya masih berfungsi dan bisa berpindah on the run. Dan hasil perekaman kamera depan LG G6 di dalam ruangan ya, seperti ini. Kemudian kita coba pindahkan ke mode ultrawide-nya on the run. Oke, jadi masih bisa on the run. Kemudian hasil perekamannya seperti ini. Oke, jadi itu dia sedikit review kita untuk performa gaming dan kamera dari LG G6 2017 di tahun 2021 ini. Bagaimana menurut teman-teman, apakah masih layak LG G6 ini menjadi pilihan teman-teman di tahun 2021 ini dengan mempertimbangkan performa kamera dan performa gamingnya? Silahkan tulis di kolom komentar apakah segmen jantan kali ini cukup menggoda sehingga tagline Kirehore pun harus disematkan. Jika teman-teman berminat, mungkin teman-teman bisa search di toko e-commerce pilihan teman-teman semua untuk mendapatkan harga terbaik yang ada di sana. Ahmad dari Review Kirehore undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.